Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Habib Rizky dengan NPM 2217051059 dari jurusan Ilmu Komputer, Program Studi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan membuat video tugas 3 teori bahasa dan automata, yakni tentang reduksi DFA. Nah, reduksi DFA dalam presentasi saya kali ini yaitu saya bagi menjadi 5. Yang pertama adalah pengertian DFA, yang kedua ada prinsip reduksi DFA, yang ketiga ada implementasi reduksi DFA, dan yang keempat contoh reduksi DFA, yang kelima adalah kesimpulan. Nah, untuk pengertiannya yaitu mulai dari DFA dulu atau deterministic finite automata. Dalam DFA, proses input mesin hanya dapat menuju satu state dan fungsi transisi yang dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Selain itu, DFA tidak bisa melakukan perpindahan state dengan input nilai 0 atau kosong. Selanjutnya, secara formal, DFA dinyatakan dengan 5 tuple, yaitu Q, sigma, delta, S, dan F, di mana Q adalah himpunan state atau kedudukan, sigma, abjad, himpunan simbol input atau masukan, delta atau lambda fungsi transisi. Nah, di sini ada rumus di mana delta Q kali sigma sama dengan Q. S atau start itu adalah state awal atau kedudukan awal, F atau finish itu adalah himpunan state akhir. Nah, di sini reduksi DFA adalah mengurangi jumlah state dari suatu finite state automata atau FSA dengan tidak mengurangi kemampuannya untuk mengenali suatu bahasa. Di sini pengertiannya reduksi DFA yaitu memiliki prinsip juga, yaitu prinsip reduksi DFA. Nah, prinsip ini memisahkan state yang dapat dibedakan atau distinguishable dengan yang tidak dapat dibedakan, indistinguishable. Untuk suatu L dikali M terdapat sejumlah DFA, diinginkan DFA yang sedikit jumlah state-nya atau sederhanakan. Misal PQ adalah pasangan state dan A adalah input. Jika distinguishable, maka yaitu P bukan anggota dari F dan Q adalah anggota dari F atau elemen dari F atau sebaliknya. Nah, transisinya P input A bukan anggota dari F, bukan elemen dari F, dan transisi Q A adalah elemen dari F atau sebaliknya. Jika indistinguishable, P elemen dari F dan Q elemen dari F, atau P bukan elemen dari F dan Q bukan elemen dari F. Nah, dari sini bedanya indistinguishable dan distinguishable adalah untuk P-nya ini kan nilai ini ya, kayak Q0, Q1, Q2 gitu-gitu. Nah, dia ini bukan finish atau bukan bagian dari state akhir. Nah, dan Q atau state itunya state akhir atau sebaliknya, bisa P state akhir, Q-nya enggak, atau P-nya enggak, Q-nya state akhir dengan transisinya sebagai berikut. Nah, indistinguishable semuanya P-nya itu adalah elemen dari F atau state akhir, Q-nya juga elemen dari F atau state akhir, atau bisa juga P bukan elemen dari F dan Q bukan elemen dari F, atau dua-duanya bukan state akhir, dengan transisi PA elemen dari F dan transisi QA elemen dari F atau sebaliknya. Jika PQ indistinguishable dan QR indistinguishable, maka PR indistinguishable. Jadi nih, misalnya ada Q0 sama Q1, dia indistinguishable. Dan ini Q1 dan Q2 indistinguishable, maka yang belakang Q1, Q2 atau PR ini juga ngikut indistinguishable. Selanjutnya ada implementasi reduksi DFA sebagai berikut. Dari langkah-langkahnya yaitu 1. Hapus semua state yang tidak dicapai dari state awal. 2. Buat semua pasangan state, yakni dengan tentukan pasangan state yang distinguishable seperti PQ, di mana P bukan elemen dari F dan Q adalah elemen dari F.
Selanjutnya cari pasangan yang distinguishable lainnya untuk semua P-Q dan semua A elemen dari sigma. Di mana transisinya P, A sama dengan PA dan transisi dari Q, A sama dengan QA. Jika PA dan QA distinguishable, maka transisi PQ distinguishable. Yang ketiga langkahnya, pisahkan state-state yang distinguishable dan indistinguishable. Yang keempat, gabungkan beberapa state yang indistinguishable. Yang kelima, sesuaikan transisi. Nah, di sini ada contoh untuk reduksi DFA, dimana seperti gambar berikut. Nah, contoh ini diketahui sebuah DFA Q-nya atau state-nya ada Q0, Q1, Q2, Q4, dan Q5. Dimana sigmanya atau simbol abjadnya atau nilai masukannya, nilai input ada 0,1. Startnya kita mulai dari Q0 ya, S-nya. Finishnya kita mulai dari kita akhiri di Q4. Nah, ini gelombang bulat 2 ini finish. Seperti langkah yang sebelumnya, yang pertama kita hapus semua state yang tidak dicapai dari state awal. Nah, di sini terlihat jelas jika Q5 bukan state yang dicapai dari awal atau Q0. Dia membuat inputannya mulai dari dia ke finish Q4, Q5 input 0 Q4 dan Q5 input 1 Q3. Nah, Q5 ini tidak berguna, jadi kita bisa hapus state yang tidak dicapai dari state awal atau dari Q0. Jadinya seperti ini. Selanjutnya, langkah 2 adalah catat state yang dapat dibedakan atau distinguishable. Nah, di sini karena Q4 anggota dari F atau finishnya dan Q0, Q1, Q2, Q3 bukan anggota dari F atau bukan finishnya, maka dapat disimpulkan Q0, Q4, Q1, Q4, Q2, Q4, Q3, Q4 adalah distinguishable karena mengikuti rumus yang ada di sini. Nah, ini P bukan anggota dari F dan Q anggota dari F atau sebaliknya. Nah, di sini kita bisa jabarkan jika Q0, Q4, Q2, Q4, Q3, Q4, Q1, Q4 adalah distinguishable. Nah, yang lain akan dilanjutkan di langkah 3, yaitu pasangan-pasangan lain yang distinguishable diturunkan berdasarkan pasangan dari langkah 2. Nah, di sini Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3 dari sini kita cari apakah dia indistinguishable atau distinguishable. Nah, kita cari dengan memasukkan input 0, 1. Nah, di sini di pasangan Q0 dan Q1, Q0 dan Q1 dimasukkan input 0. Q0 dan Q1 nih dimasukkan input 0. Q0 input 0 jadinya Q1, Q1 input 0 jadinya Q2, ya kan? Jadi hasilnya Q1, Q2. Nah, ini belum teridentifikasi nih, dia masuk ke ini enggak nih, anggota dari F ini, rumus awal. Nah, selanjutnya kita inputkan 1 pada Q0 dan Q1. Nah, Q0, Q1 jika diinputkan 1, Q0 diinput 1 jadinya Q3. Nah, Q1 input 1 jadinya finish Q4. Nah, dapat tuh Q3 dan Q4 kan termasuk distinguishable. Berarti Q3, Q4 distinguishable, maka Q0, Q1 distinguishable. Seperti yang ada pada langkah ini. Jika PA-QA distinguishable, maka transisi PQ distinguishable. Dia ngikut jika ada salah satu yang distinguishable. Nah, selanjutnya di pasangan 2 kita coba juga. Q0 input 0 jadinya kan Q1. Q2 input 0 jadi Q1, belum teridentifikasi juga. Nah, jika Q0 input 1 jadi Q3, Q2 input 1 juga jadi Q4. Nah, sama kayak yang di atas distinguishable, maka Q0, Q2 distinguishable. Pasangan Q0 dan Q3. Nah, Q0 ini sama kayak tadi, input 0 jadinya Q1, Q3 input 0 jadinya Q2. Belum teridentifikasi kan, belum masuk ke ini pasangan-pasangan yang distinguishable.
Nah, selanjutnya key 0 input 1, key 3. Key 3 juga input 1, ini yang ini, ada 1 kecil ini input ya. Key 0 input 1, jadi key 3, key 3 input 1, jadi key 4. Nah, key 3, key 4 distinguishable sama kayak yang di atas, jadi key 0 dan key 3 distinguishable. Selanjutnya kita cek untuk pasangan key 1, key 2, key 1, key 3, dan key 2, key 3. Nah, key 1, key 2, key 1, key 3, dan key 2, key 3 ini belum teridentifikasi, makanya kita coba. Nah, untuk key 1, key 2 ini, ini agak sedikit typo. Nah, key 1, key 2 ini kita input key 1, key 2 kita input 0. Key 1 di input 0, jadi key 2 key 2 input 0, jadi key 1. Jadi key 2, key 1 belum teridentifikasi juga. Selanjutnya key 1, key 2 ini kita inputkan dengan 1. Key 1 input 1, jadi key 4. Key 2 input 1 juga key 4. Nah, karena key 4 ini adalah elemen dari F atau finish, maka key 1, key 2 indistinguishable. Begitu pula sama dengan pasangan key 1, key 3, key 2, key 3, di mana hasilnya adalah key 4 juga, key 4 juga. Nah, di sini dapat dipisahkan state-state yang distinguishable dan indistinguishable setelah pengujian ini. Nah, pengujian ini yang distinguishable ada key 0, key 1, key 0, key 2, key 0, key 3, dan seterusnya. Yang indistinguishable ada key 1, key 2, key 1, key 3, key 2, dan key 3. Seperti yang ada seperti ini. Ini agak sedikit typo untuk transisinya, maaf ya, mohon maaf. Selanjutnya yaitu gabungkan beberapa state yang indistinguishable tadi yang pada tabel. Nah, dari tabel tersebut diketahui bahwa key 1, key 2, key 1, key 3, key 2, key 3 adalah indistinguishable. Maka state-state tersebut dapat digabungkan menjadi key 1, key 2, key 3 dengan hasil reduksi sebagai berikut. Nah, jadi untuk key 1, key 2, key 3 ini kan indistinguishable atau tidak dapat dibedakan bahasa Indonesianya. Nah, dia ini bisa digabungkan jadi satu. Nah, sebenarnya sama ini. Jika kita lakukan percobaan juga untuk menginputkan key 0, 0, hasilnya pasti key 1 kan, seperti ini, key 0, 0, key 1. Terus tuh key 0, 1 juga hasilnya key 3 yang ini. Dan seterusnya. Dan sampai finish. Nah, dari sini kesimpulannya yang distinguishable itu dia adalah misalkan P-nya bukan elemen dari F, dan key-nya elemen dari F. Intinya kalau distinguishable itu ada finish-nya satu doang, tapi satu elemen doang. Tidak bisa ganda elemen finish-nya, nanti dia jadi indistinguishable. Nah, kesimpulannya sebagai berikut. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan pengetikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.